Assalamualaikum, kembali lagi di channel Kegelapan Malam. Untuk kisah kali ini, ada sebuah cerita yang diambil dari pengalaman keluarga teman saya, sebut saja namanya Ani. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, yaitu sebuah kisah berjudul Misteri, Rumah Jalan Makhluk Gaib. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini, dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini, dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan seperti apa kisahnya, langsung saja kita simak cerita berikut ini. Aku adalah Ani. Aku seorang istri dan seorang ibu dari satu anak. Suamiku bernama Eros dan putriku bernama Sela. Aku hanyalah ibu rumah tangga. Suamiku membuka bengkel di halaman rumah. Sela berusia 3 tahun. Dia anak yang cantik dan lucu. Kami tinggal di kota kelahiran suamiku. Kami menempati rumah peninggalan orang tua suamiku. Kami menempati rumah ini sampai sekarang, sudah 4 tahun. Kami bahagia tinggal di rumah ini dan semua baik-baik saja. Sampai pada suatu hari, aku dan putriku pergi menginap di rumah orang tuaku, dan Eros berada di rumah kami. Kebetulan pada malam itu ada saudaranya yang menginap di rumah kami, sebut saja namanya Reno dan Raffi. Mereka mengobrol sampai malam, dan tidak terasa mereka mengantuk. Mereka pergi ke kamar masing-masing. Ketika Reno akan tidur, dia mendengar seseorang memanggil namanya. Tapi dia tidak hiraukan karena dia sangat mengantuk. Dalam tidur dia bermimpi sangat menakutkan. Dia bermimpi dikejar-kejar oleh seorang wanita yang tidak dikenalnya. Wanita itu mengenakan gaun putih lusuh dan rambutnya terurai panjang di sekelilingnya. Semakin dekat wanita itu kepadanya, dan berhasil memegang tangan Reno, semakin jelas Reno melihat wajahnya yang pucat dan mengerikan. Reno berusaha untuk kabur, tetapi wanita itu terus mengejarnya, bahkan mengikuti Reno ke dalam mimpi lainnya. Reno berteriak-teriak meminta tolong, namun tidak ada yang mendengar. Ia merasa sangat ketakutan. Seolah-olah ia berada dalam dunia sendirian tanpa bantuan siapapun. Ia mencoba berteriak lagi, tapi suaranya tidak keluar. Tidak berapa lama Raffi terbangun dari tidurnya, dan membangunkan Reno karena dia berteriak-teriak meminta tolong. Pagi harinya Reno menceritakan semuanya pada Eros. Namun Eros mengatakan bahwa itu hanya mimpi dan suara itu mungkin halusinasinya saja karena sudah kelelahan. Dan pada suatu hari ketika bengkel kami sedang ramai, Eros dan karyawannya begitu sibuk. Sampai sore tiba, mereka akhirnya beristirahat. Andi, salah satu karyawan Eros, ingin menyeduh kopi. Dia pergi ke dapur dan melihat Ani sedang memasak. Dia bertanya kepada Ani, tapi Ani diam saja. Karena Ani tidak menggubris pertanyaannya, akhirnya dia keluar membawa kopinya. Dia bertanya kepada Eros, "Kenapa Teh Ani diajak bicara kok diam saja?" Kemudian Eros mengatakan bahwa istrinya dari tadi ada di kamar bersama putrinya. Tidak mungkin ada di dapur, karena pas tadi Andi pergi ke dapur. Eros pun pergi ke kamarnya untuk mengambil sesuatu. Dan di sana dia bermain sebentar dengan putrinya. Istrinya pun ada di sana bersama mereka. Andi pun kebingungan, lalu siapa yang dia temui di dapur dan diajaknya ngobrol. Di hari-hari berikutnya pada suatu malam, Eros menutup bengkelnya dan kemudian masuk ke dalam rumah. Dia membersihkan diri ke kamar mandi dan tiba-tiba ada suara memukul tembok dari luar.
Eros terkejut dan bertanya siapa itu, tapi tidak ada jawaban. Akhirnya dia tidak menghiraukan, dia melanjutkan membersihkan dirinya. Tidak berapa lama suara itu terdengar kembali. Tanpa pikir panjang, dia melangkah mengintip ke jendela yang ada di kamar mandi. Tapi tidak ada siapa-siapa, dan mana mungkin ada orang yang iseng di tengah malam gini. Bulu kuduknya tiba-tiba merinding, dan dia segera pergi dari kamar mandi. Pada pagi hari, Ani terbangun, ketika melihat jam ternyata baru pukul 3 dini hari. Karena tidak bisa tidur lagi, akhirnya Ani memutuskan untuk membersihkan rumah. Ani mulai bergerak ke dapur. Dia memulai dengan membersihkan dapur terlebih dahulu. Ketika Ani sedang membersihkan dapur, terdengar suara kaca jendela kamar diketuk-ketuk, dan tidak beberapa lama kemudian, terdengar suara kaca jendela dapur pun diketuk-ketuk juga. Karena penasaran, Ani pun mengintipnya. Ternyata tidak ada siapa-siapa. Ketukan itu terdengar kembali di kaca jendela. Ani pun ketakutan dan berlari ke kamarnya. Keesokan harinya, Ani menceritakan kejadian dini hari tadi kepada suaminya, Eros. Eros pun sangat terkejut dan khawatir tentang kejadian Ani dini hari tadi. Kemudian Eros menghiburnya dengan candaan supaya Ani tidak ketakutan lagi. Itu mungkin orang iseng, Eros sambil tersenyum. Lalu Ani berkata mana mungkin ada orang iseng di jam segitu. Apalagi jarak dari jendela kamar ke jendela dapur itu jauh. Mana mungkin ada orang yang bisa berpindah tempat dengan secepat itu. Beberapa waktu setelah mendengarkan cerita yang dialami Ani semalam, Eros kembali bekerja di bengkel. Dia merasa senang bisa kembali bekerja dan bertemu dengan rekan kerjanya. Namun, pada awalnya Eros merasa agak kesulitan untuk menyesuaikan diri dengan keadaan sang istri Ani yang mengalami kejadian yang menyeramkan. Dia merasa kurang bertenaga dan cepat lelah saat bekerja. Namun, dengan seiring waktu, Eros mulai mendapatkan kembali rutinitas kerjanya dan merasa lebih produktif. Eros juga merasa senang dengan kemajuan yang dia buat dalam karirnya di bengkel. Dia merasa semakin mahir dalam melakukan perbaikan di bengkel dan mendapatkan pujian dari pelanggannya yang puas dengan pekerjaannya. Dia yakin bahwa dengan terus belajar dan mengembangkan keterampilannya, dia dapat mencapai tujuan karirnya di bengkel dan memperoleh pengakuan yang lebih besar dari pelanggannya. Dan Eros pun semakin percaya diri dalam pekerjaannya. Dia merasa senang bisa membantu pelanggannya dan memberikan kualitas pelayanan yang baik di bengkel. Saat sore hari tiba, Eros dan beberapa karyawannya memutuskan untuk istirahat sejenak setelah seharian bekerja di bengkel. Mereka duduk di teras halaman rumah dan mulai bermain handphone. Sambil bermain handphone, mereka saling berbicara dan tertawa tentang hal-hal yang terjadi di kehidupan mereka. Eros dan karyawannya saling berbagi cerita tentang keluarga mereka, hobinya, dan rencana mereka di akhir pekan. Eros merasa senang dapat mengenal karyawannya lebih baik, dan membuat hubungan yang lebih dekat dengan mereka. Dia percaya bahwa hubungan yang kuat antara rekan kerja dapat membantu menciptakan lingkungan kerja yang positif dan produktif. Saat Eros dan karyawannya sedang asik bercerita tentang kehidupannya, Eros melihat istrinya, Ani, sedang berada di dapur. Meskipun jarak antara bengkel dan dapur tidak terlalu jauh, Eros memutuskan untuk memanggil Ani untuk memintanya membuatkan dia kopi. Ani mengangguk tanpa berbicara. Setelah beberapa lama dia menunggu istrinya, Ani tidak kunjung datang.
Eros mulai merasa bingung ketika beberapa saat berlalu dan Ani belum kunjung datang membawakan kopi yang dimintanya. Dia mencoba memanggil Ani lagi, tetapi tidak ada respon dari Ani. Akhirnya, Eros memutuskan untuk pergi ke dapur untuk melihat apa yang terjadi. Baiklah teman-teman semuanya, sampai di sini dulu ceritanya, nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan nantikan kisah horor berikutnya, tetap di channel Kegelapan Malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.